Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun kalian membuka video ini. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran pemrograman web bersama saya, Agung Prayogi, selaku instruktur kalian dalam pemrograman web kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang dasar pemrograman web, di mana video ini adalah video yang pertama, yang nantinya video ini akan menjadi beberapa versi dari mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dalam video ini yang akan kita bahas adalah tentang dasar pemrograman web, di mana yang akan kita bahas nanti adalah tentang sejarah HTML, tentang sejarah web browser, dan awal mula HTML itu sendiri. Untuk video kali ini kita belum masuk ke coding ya, jadi tenang aja, kita nggak akan pusing-pusing dulu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang HTML atau Hypertext Markup Language. Apa sih HTML atau Hypertext Markup Language itu? Melansir dari wikipedia.com, HTML adalah sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet, dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Sudah paham? Tuh, kayaknya pusing ya. Tenang aja. Ayo kita sederhanakan. Sederhananya gini, HTML adalah sebuah bahasa markup, atau nanti kita lebih sering di sini kita nyebutnya adalah tag ya. Jadi markup itu kita bisa juga sebut sebagai tag, yang berfungsi untuk memberitahu web browser bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. Agak mudeng ya kayaknya ya. Oke, contoh nih, kita punya sebuah konten atau teks. Konten yang kita punya itu berupa teks nih. Dengan HTML, teks yang kita tampilkan itu apakah mau kita jadikan judul, mau kita jadikan paragraf, mau kita jadikan list, atau mau kita jadikan hyperlink. Semua bisa dengan HTML. Sebelumnya, siapa sih yang menemukan HTML itu? Who's invents HTML? Ini nih orangnya nih. Jadi penemu HTML itu sendiri adalah Tim Berners-Lee, atau nama lengkapnya adalah Sir Timothy John Tim Berners-Lee, KBE. Itu adalah gelarnya. Orangnya kalian bisa lihat seperti yang ada di gambar. Inilah Bapak Tim yang berjasa kepada kita, sehingga saat ini kita bisa menggunakan website berselancar di dunia maya atau dunia internet, karena Bapak Tim Berners-Lee yang menemukan HTTP, HTML, www atau World Wide Web. Kemudian beliau juga penemu dari web browser, penemu pertama dari web server, dan yang pertama kalinya membuat web page nih. Keren kan ya, hebat nih. Oh iya, tadi yang kita bahas tentang web browser, kalian sudah sering kok ketemu dengan yang namanya web browser. Di HP atau komputer kalian atau laptop kalian, ada kan aplikasi-aplikasi yang ada di layar ini? Yang pertama Google Chrome, tuh yang sebelah kiri. Kemudian Microsoft Edge. Sebenarnya Microsoft Edge ini tergolong baru, cuman ini adalah pengembangan dari Internet Explorer. Kalian pernah pakai nggak tuh Internet Explorer? Kemudian ada lagi Mozilla Firefox. Atau untuk kalian yang pengguna Mac atau Apple, produknya Apple, kalian mungkin akan lebih sering ketemu dengan yang namanya Safari web browser. Ini adalah beberapa web browser yang sering kita temui di PC atau laptop atau handphone kita untuk saat ini. Jadi perkembangan web browser itu sendiri juga mengikuti dengan perkembangan yang namanya HTML. HTML itu sendiri saat ini itu sudah mencapai HTML versi 5.
Nah, web browser ini otomatis di-upgrade untuk mengikuti perkembangan dari HTML yang saat ini sudah mencapai HTML5. Oke, di sini biar kita lebih tahu jauh nih tentang timeline sejarah HTML, HTTP dan web browser, saya punya link di sini yaitu www.evolutionoftheweb.com. Di sini kita akan mencoba melihat tentang evolusi web. Nah, kita sudah masuk di Google Chrome. Ini webnya nih tampilannya. Di sini bisa kita sesuaikan bahasanya, apakah menggunakan bahasa Indonesia, apakah menggunakan bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa Espanyol, atau kalian menggunakan bahasa Portugis juga bisa nih. Nah, karena kita orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian jelajahi, klik. Oke. Nah, gini nih tampilannya. Memanjang dari tahun awal sampai dengan tahun 2013. Di sini ada beberapa tampilan-tampilan yang perlu kita ketahui. Jadi sebenarnya di sini kita mau bahas tentang sejarahnya ya, atau timelinenya. Cuman nggak ada salahnya juga ketika kita melihat sebuah tampilan website yang bagus, kita juga kasih apresiasi. Di sini di atas ada timeline atau menunjukkan tentang waktu, tahunnya, tahun awal di mana HTTP itu awal mulanya diciptakan. HTTP, protokol jaringan untuk sistem informasi, hypermedia kolaboratif dan terdistribusi. HTTP sendiri awal mulanya ada di tahun 1991. Kemudian di tahun 1992 muncullah yang namanya HTML1. Nah, di sini ketika kita menyorot salah satu akar nih, salah satu akar masalah ini akan muncul HTML1, HTML2, HTML3 dan HTML3,2, HTML4 sampai sekarang ini HTML5. Ini banyak banget nih perkembangannya nih. HTML sendiri sudah sampai 5 saat ini. Nah, di sini ada yang namanya Mosaic. Mosaic itu adalah web browser pertama yang diciptakan oleh tadi Bapak Tim ya. Nah, ketika kita klik, itu akan memunculkan tampilan dari web browser Mosaic, di mana Mosaic ini dirilis pada bulan Maret 1993. Di sini kita bisa lihat Mosaic version 0.1 masih sangat sederhana ya, belum ada apa-apanya. Baru ada back, forward sama home. Kemudian version satunya tadi 0.1 ya, sekarang version 1 yang dirilis April 1993 sudah banyak banget ini opsi-opsinya. Ada print, ada save, ada open dan lain sebagainya. Version 2-nya sudah agak berwarna. Tadi kan hitam putih nih. Ini ada warna birunya, ada warna abu-abu, ada warna biru. Nah, versi 2.1 sampai terakhir itu version 3 Mosaic. Dan terakhir dirilis itu bulan Januari 1997. Ini adalah aplikasi web browser pertama. Kalian pernah pakai nggak? Nggak mungkin dong, nggak ada yang pernah pakai lah. Kemudian ada yang namanya Netscape. Ini beberapa web browser. Nah, di sini ada sang legenda nih, Internet Explorer. Ini mulai dibuat pada tahun 1995. Perilisannya tanggal 16 Agustus. Di sini untuk Internet Explorer sendiri kelihatan masih sederhana sekali. Ada logo Windows-nya ya, Microsoft. Nah, ini tampilan versi 2-nya. Versi 3, 4, 5, 6. Oh, 5,5. 6, 7 sampai 9. Nah, mungkin 9 kalian pernah pakai nih. Kalau pas pertama-pertama ya, belum install Google Chrome atau Firefox, kalian biasanya downloadnya pakai Internet Explorer version 9.
Nah, sampai sepanjang ini adanya Safari, Firefox, banyak banget nih perkembangannya. Di sini juga ada perkembangan tentang fitur-fiturnya, seret dan lepas, kemudian transformasi 3D CSS 3, terus kemudian acara sentuh. Di sini sudah mencapai di HTML5 dan CSS-nya itu CSS 3. Nah, CSS apa nih? Nah, nanti kita bahas di belakang. Oh iya, di sini juga bisa tampilan mode malam atau dark mode, di mana tampilannya akan lebih adem ya daripada yang warna putih tadi. Oke, kalian bisa nanti riset sendiri atau membuka webnya, kemudian pelajari timelinenya hingga tahun-tahun berapa itu, 2013. Nanti coba share dengan teman-teman kalian. Kita balik lagi ke materi. Nah, tadi sempat dibahas ya, kalau kita bilang HTML itu nggak bisa lepas dengan yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk HTML sendiri sebenarnya itu adalah untuk menyajikan struktur halaman dan menampilkan konten. Kemudian untuk CSS yaitu berfungsi memberikan efek tampilan atau hiasan dalam menampilkan konten. Contoh nih, kalian di HTML kalian buat sebuah tulisan. Nah, CSS adalah sebuah fitur yang akan mengatur dari misal warna teksnya atau mungkin background gambar HTML-nya, itu menggunakan CSS. Nah, satu lagi adalah JavaScript. Sebenarnya untuk JavaScript yang kita bahas nanti lebih luas banget, cuman di sini kita batasi untuk JavaScript yang kita bahas di sini adalah sebagai pengatur fungsi interaktif dalam tampilan sebuah konten dengan efek animasi, slideshow dan sebagainya. Jadi kalau misal kita sudah punya halaman web nih, nah halaman web kita pengen dikasih yang namanya animasi atau slideshow seperti itu. Nah, kita bisa atur dengan menggunakan JavaScript. Oke, di sini ada ilustrasi sederhana nih. Contoh, kita punya HTML, yaitu yang kita ibaratkan adalah sebuah tubuh atau badan. CSS itu bisa diibaratkan sebagai baju atau pakaiannya kita. Jadi yang akan menghiasi kita. Nggak mungkin dong kalau misalnya HTML dibiarin sendirian, harus dikasih CSS dong, biar lebih indah, lebih rapi, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya JavaScript. Di sini ilustrasinya JavaScript adalah sebuah otak bagi HTML. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau hal-hal yang mempengaruhi atau interaktivitas dari sebuah HTML adalah suatu JavaScript. Bagaimana kita bisa mengatur sebuah aktivitas di mana nantinya akan mendapatkan satu respon dari HTML yang kita buat. Itu adalah fungsi dari JavaScript. Sebenarnya luas banget karena JavaScript itu sendiri adalah bahasa pemrograman. Oke, contoh dari yang 3 tadi, kita punya perkembangan tampilan Facebook. Di awal mulanya Facebook berdiri. Siapa sih yang nggak kenal Facebook? Pasti kalian juga mainan Facebook kan ya. Untuk pertama kali tampilan Facebook muncul, di mana mereka bisa jadi itu belum menggunakan yang namanya JavaScript, baru menggunakan HTML dan CSS. Terlihat dari tampilannya itu sangat sederhana, nggak neko-neko ya, nggak mungkin sampai sana-sana juga karena masih awal-awal. Ini tampilan Facebook di awal, tampilan welcome to the Facebook, tampilan berandanya awal. Kemudian kita bisa lihat perkembangan tampilan Facebook di tahun-tahun setelah itu. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan yang diberikan itu lebih kompleks dan lebih panjang. Di situ bisa menampilkan foto, bisa menampilkan search, dan juga ada beberapa hal-hal yang memang sangat beda dari tampilan yang sebelumnya. Nah,
Ini tampilan Facebook yang mungkin kalian pernah pakai nih. Kalau yang ini, kalau dua yang tadi kayaknya kalian belum pernah ya. Karena kalau misal kalian pernah berarti kalian hebat sekali, puber sebelum waktunya. Atau jangan-jangan kalian masih bayi sudah mainan Facebook. Nggak mungkin ya. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa Facebook sendiri bisa menampilkan sebuah video. Videonya bisa tampil, dan di situ untuk setiap foto tampil satu baris sendiri atau hanya menampilkan satu kolom. Nah, di sini adalah penampilan Facebook yang saat ini. Kalian sudah banyak pasti atau sudah akrab dengan tampilan Facebook yang sekarang. Jadi tampilan Facebook yang sekarang bisa jadi nih nggak cuman dari HTML, CSS dan JavaScript. Bisa jadi ada juga komponen-komponen lain yang bahkan kita juga belum tahu atau orang awam juga belum tahu sebenarnya tambahannya itu apa atau komponen-komponennya itu apa saja sih untuk bisa membuat sebuah website seperti Facebook kan. Ini memang Mark Zuckerberg ini hebat nih ya. Oke, jadi itu sebuah review di mana perbedaan antara awal mula HTML dan CSS kemudian ditambah dengan JavaScript akan menunjukkan beberapa tampilan-tampilan yang memang lebih wah seperti itu. Oke, sebelum kita jauh-jauh, sebenarnya apa sih goalsnya kita atau tujuan belajarnya kita di pemrograman web kali ini? Goalsnya kita adalah your own website atau kalian bisa membuat website kalian sendiri. Jadi kalian bisa memberikan ekspresi dan hal-hal lain yang bisa kalian tunjukkan di sini. Sederhananya, nggak usah neko-neko deh. Yang penting kalian bisa menampilkan sebuah HTML, CSS dan JavaScript secara bersamaan. Itu akan jadi sebuah website yang bagus. Percaya deh. Bisa kan? Bisa dong. Oke, nextnya apa nih? Ada apa lagi nih setelah ini? Oke, let's go. Nah, sekian dulu video yang bisa saya sampaikan kali ini. Nanti akan kita lanjut atau kita sambung di video selanjutnya dengan coding-coding yang nggak pusing sih, masih sederhana. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.